Mari kita bersaat teduh. Saat teduh, lagu pujian kita pada pagi hari ini, Ku Tetap Setia. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan kepada kami pribadi lepas pribadi. Bapa, pada pagi hari ini kami mau memulai saat teduh, membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapa buka hati dan pikiran kami, agar kami mampu Tuhan untuk menyelami apa yang ingin Tuhan katakan kepada kami. Bapa, lihatlah kami anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Ibrani 6 ayat 13 sampai 20. Berpegang teguh pada pengharapan. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Judul renungan kita pada pagi hari ini, sabar menanti. Kata sabar memang mudah dikatakan, tetapi sulit dikerjakan. Kesabaran sulit dikerjakan karena kesabaran membutuhkan kasih yang besar. Mengapa? Dalam praktiknya, kesabaran seringkali menuntut pengorbanan, entah itu pengorbanan perasaan, tenaga, materi, maupun waktu. Dengan kata lain, orang sabar adalah orang yang seringkali dituntut untuk mengedepankan kepentingan orang lain di atas kepentingan dirinya sendiri.
Dalam menanti penggenapan janji Tuhan, Abraham juga belajar untuk terus bersabar. Ia melewati tahun-tahun yang panjang hingga janji itu digenapi pada usia tuanya. Karena keraguannya, Abraham sebenarnya juga pernah terjatuh sehingga ia mengikuti arahan Sarah untuk mengawini Hagar. Akan tetapi Abraham kembali bangkit dan terus mengarahkan hati kepada Tuhan. Ia percaya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti akan digenapi. Ia terus menunggu rancangan baik Tuhan. Abraham menjaga iman dan semangatnya di dalam Tuhan, meski banyak hal yang harus dikorbankan, khususnya waktu dan usia mudanya. Semua itu tidak menjadi sia-sia. Akhirnya, apa yang dinantikannya diterimanya sepenuhnya. Penyertaan Tuhan tidak hanya berhenti pada diri Abraham, tetapi terus berlanjut bagi kita di masa kini. Saat ini, kita mungkin merasa lelah dengan segala tanggung jawab yang ada, atau merasa ragu dengan segala kesulitan yang terjadi, atau merasa bingung atas begitu banyak hal yang sulit dimengerti dalam hidup ini. Akan tetapi, janganlah berhenti percaya dan berharap kepada Tuhan. Ingat satu hal ini, janji Tuhan itu pasti dan kehendaknya adalah rancangan damai sejahtera atas hidup kita. Bersabarlah. Mari kita menutup sabda kita. Semoga firman Tuhan ini benar-benar mereda dalam hidup kita, khususnya pada masa-masa pandemik saat ini. Kita terus sabar menanti janji Tuhan itu pasti dan sungguh luar biasa untuk kita pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah benar-benar menyapa kami Tuhan. Kiranya Bapa kasih setia-Mu, bantu kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus sabar menanti atas janji-janji Tuhan yang pasti dan rancangan Tuhan yang pasti indah untuk kami, khususnya kami Tuhan, anak-anak muda ini. Bapa, pada pagi hari ini kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati proses belajar mengajar yang sampai saat ini masih online, masih daring Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau saja memulihkan, menyembuhkan dunia ini Tuhan dari wabah virus corona, sehingga kami mampu Tuhan beraktivitas seperti biasanya. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.